Wasaminu, barisan keempat ya. Wasaminu dan kedelapan, atumakninatu ialah tumaknina fihi padanya, al-i'tidali yakni pada waktu i'tidal. Nah, seperti itu. Nah, masih tentang rukun sholat yang wajib dikerjakan dan tahu ya jika sholat. Nah, yang ke-8, tapi karena kemarin itu yang ke-7-nya belum seluruhnya ya, yakni tentang i'tidal ya. Kemarin kan di dalam i'tidal itu ada istilahnya syarat, ada kesunahan ya. Nah, kalau syarat mah hampir sama dengan rukun, harus tahu. Ya kan kemarin syaratnya satu, istilahnya ketika dia bangun dari sujud itu benar-benar niatnya i'tidal, bukan karena kaget. Makanya ketika dia bangun begitu karena kaget, itu kudu balik lagi. Janganlah sekalian aja katanya, nggak bisa ya. Jadi kudu dibalikin lagi baru. Jadi nggak menambah gerakan. Enggak, iya. Jangan disengaja aja 2 kali itu tidak. Nah, yang keduanya harus benar-benar tegak gitu dah. Kemarin kan kalau memang sholatnya bari berdiri, bagaimana posisi tegak gitu ya. Kalau sholatnya sambil duduk juga bagaimana ya, pokoknya mah udah benar-benar tegak, baik itu sholatnya sambil berdiri maupun sambil duduk ya. Jangan masih doyong, dia udah langsung sujud. Itu namanya belum benar-benar. Nah, yang ketiganya kemarin syarat i'tidal itu adalah jangan lama-lama, karena ini mah rukun pendek ya, seukuran yang diajarkan aja, yaitu yang sami'allahu liman hamidah dan seterusnya gitu ya. Ya kecuali nanti kalau sholat subuh dan sholat witir di Ramadan, cuma ada pengecualian, tidak lama gitu ya. Nah, di dalam i'tidal di samping ada syarat juga ada kesunahan. Kesunahan itu kalau dikerjakan dapat pahala kalau tahu. Jadi syaratnya udah tahu lagi. Ya, walaupun dia ngerjain, kalau nggak tahu bahwa itu sunnah nggak dapat pahala. Makanya kita untungnya ngaji di situ. Sehingga yang selama ini kita kerjakan nggak tahu kan nggak dapat pahala tadinya. Ya walaupun nggak dikerjakan sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Dan ketika dikerjakan itu karena nggak tahu nggak dapat pahala. Nah, ketika kita tahu bahwa itu sunnah baru dapat pahala. Pokoknya beda bobotnya ibadah orang yang berilmu dengan yang tidak. Apalagi yang sifatnya syarat hukum itu prinsip, bukan lagi unggul utama dan tidaknya, tapi itu udah jelas sah enggaknya. Nah, jadi diantara kesunahan i'tidal ya, satu, ngangkat tangan seperti takbiratul ihram sampai ke kuping. Iya, begini biasa ya, sama sama takbiratul ihram Sunnah. ya. Ini jangan kalau takbiratul ihram begini giliran tidak ngangkatnya kan. Mending mau ngedorong mobil. Ada begini. Semua sama, jadi ketika bicara angkat tangan itu sama seperti takbiratul ihram. Jangan Cuma kalau udah puasa dulu masalah Allah. karena lemes ya. Lalung saya. Iya, kadang-kadang gitu kan takbir mau sebelum ini lagi tidak. Buru-buru angus sih. Masalah serangan. Serangan mah. Baju gini sebelah. Itu nggak ada istilah dapat di setengah mah kagak ya, habis nggak seutuhnya. Iya, iya kan yang ini segini kali segini setengah.
Ya walau kalau mazhab lain begitu ya. Iya. Yang jelas kalau mazhab Syafi'i begitu aturannya. Yang saya pahami gitu dari kecil. Jadi nggak karena sunnah nggak ngangkat tangan juga sah saja sih sebenarnya mah. Iya. Iya sunnah kan yang menyuruh ribet tadi. Tapi kalau ngangkatnya kelewat kayak gini gimana Iya, ada? karena nggak sesuai dengan itu jadi makruh sebenarnya. Makruh. Cuma itu tadi ya ketika Yang begini kan sunnahnya ngangkat tangan. Iya. Ketika nggak ngangkat tangan berarti makruh ataupun ngangkat tangan nggak prosedural makruh juga. Emang sah aja sholat mah ya sah. Tapi Iya. ada unsur makruh itu kan kebencian. Akhirnya nanti mestinya diterima ibadah. Jadi enggak, itu sayang. Kurangin. Makanya walaupun sunnah juga harus kita perhatikan. Jangan disepelekan. Nah yang kedua, kesunahan itidal yang artinya dikerjakan dapat pahala, kalau tahu kalau ditinggalkan juga nggak dosa, cuma sayang adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Dibaca itu. Ini dari Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah itu sambil begini. Ya, lanjutin ntar ya. Nah ini ya sunnah itu sama kita dulu tuh Sami Allahu liman hamidah sebab ntar bagaimana ketika baca Sami Allahnya hamidah, bagaimana ketika baca Robbana lakal hamd gitu ya. Jadi jangan disambungin sama Sami Allahu liman hamidah. Kita dulu. Nah pas. Berlaku bagi imam dan makmum. Nah ini sama. Jadi kalau masalah baca mau imam mau makmum mau siapapun juga tetap sunat. Cuma bedanya ntar nih ada kekhususan kalau bagi si imam atau si mubalik ya yang namanya penyampai suara imam nih seperti di sini berdiri kemarin ya. Iya. Itu mah dia dikuatin tujuannya supaya si makmum tahu. Dengar. Iya, gitu ya. Dikuatin itu Sami Allah liman hamidah aja ya. Gitu ya. Sami Allah. Tapi jarang yang nyampein Sami Allah liman hamidah. Berapa dengar semua? Iya. Jawabnya mah bukannya baca ya si mubaliknya itu malah Iya, malah lupa. terusin ya gitu. Allah liman Emang di kita mah mubaliknya juga posisi juga udah nggak sesuai. Iya, kan posisinya si mubalik itu seperti di balik pintu mestinya. Jadi penyampai si imam sono. Ya, karena Di dulu belakang mah, imam. ya ini mah di belakang imam terus imam dia pakai mic, dia pakai mic atau ngapain? Ya. Iya. Di luar. Udah gitulah kita tadi bacanya, ngapatin jasa. Bukan Sami Allah dia mau bukan si mamu makasih dia mau Robbana lakal hamd gitu. Kan ngapatin tuh kacau ini. apa Robbana lakal itu ada jawaban apa memang Terusan. terusan kan bikin Iya makanya ntar nih. Jadi itu tadi intinya ya. Kalau bagi si imam dan penyampai suara si imam yang dinamakan mubalik, bukan penceramah ini mubalik penyampai suara si imam ya. Itu sunnahnya dikuatin seukuran sejumlah si makmum. Kira-kira durasinya berapa voluminya gitu ya. Ya kalau 100 berapa volumenya, kalau 1000 berapa, lima kalau 100.000 pakai itu aja udah tua. Gitu. Nah kalau ya bagaimana nih kalau yang sholat sendirian atau makmum? Itu cukup kedengaran kuping sendiri. Ya, kedengaran kuping sendiri. Kalau nggak kedengaran kuping sendiri gimana? Atau nggak dapat pahala? Begitu. Nggak dapat pahala. Jadi tapi ngungkap doang ini kalau yang wajib mah kedengaran kuping sendiri itu jadi syarat ya, artinya kalau dia kedengaran kuping sendiri sah, kalau enggak sah. Karena Tapi wajib. kalau yang namanya bacaan sunnah mah itu mah cuma mendapatkan dan tidaknya pahala. Artinya kalau dia kedengaran kuping sendiri berarti dapat pahala, kalau enggak mah itu sama yang enggak baca itu mah gitu. Gitu. Ya. Jadi yang ketiga itu mengeraskan ya bacaan Sami Allahu liman hamidah nih, bukannya gitu Nyambungin. Robbana lakal hamd ya. Ini bagi si imam dan mubalik atau penyampai suara si imam yang duduknya di balik pintu banyak berdirinya ya.
Yang keempatnya tadi ya, kalau bagi si makmum dan munfarid yang sholat sendiri cukup kedengaran telinga. Kita lihat sendiri. Nah. Terus yang kelimanya, setelah tetap itu baru membaca Robbana lakal ham dan seterusnya. Udah sempurna maksudnya. Iya, udah diam gitu ya. Udah diam. Jadi seperti gini. Napas. Pokoknya sami Allahu liman hamidah. Hop. Baru Robbana lakal ham. Berarti kalau tadi mah Robbana lakal nggak sesuai amat gitu ya. Jadi kalau ini posisi nggak begini. Iya. Das. Iya, makanya jangan disambungkan, jangan sami Allahu liman hamidah Robbana lakal ham, jangan. Jadi sami Allahu liman hamidah, iya baru Robbana. Ada tumanitannya kalau begitu. Itu aturannya tadi. Terus masalah tangan di sekali ngomong ya, itu ada yang dilepas, ada yang disentakupin bahasanya ya. Itu semuanya boleh-boleh aja. Lepas, disentakupin. Yang penting mah terwujud yang namanya tumanina. Ya. Cuma yang sangat diharapkan itu yang disentakupin walaupun sebentar. Sebab dia mah nggak pakai action juga, istilahnya udah pasti tumanina. Tapi kalau yang dilepas mah harus ada action. Kalau nggak ada unsur kesengajaan action, biasanya masih jangankan sebentar, lama juga kadang-kadang masih gerak ini ya. Nah itu sujud aja, namanya belum tumanina itu. Jadi jangan diributkan yang sami Allah liman hamidah senakap Robbana walakal hamd. Sami Allah liman hamidah dilepas, udah diam, Robbana walakal hamd, nggak apa-apa. Yang penting mah terwujudnya tumanina itu. Nah yang itu termasuk sunnah hayat ya. Jadi dikerjakan tadi kalau tahu dapat pahala, kalau enggak ya enggak dosa, bahkan enggak mesti ditambah dengan apapun. Nah baru selanjutnya nih di dalam kunut, di dalam i'tidal itu ada yang namanya sunnah abad. Nah apa tuh? Yaitu membaca kunut pada rakaat kedua sholat subuh. Itu sunnah gitu. Ini mah rada lama juga, emang ada aturannya ya. Baca 20. Termasuk juga nih yang masuk kepada sunnah abad adalah pada i'tidal akhir sholat witir pada separuh akhir atau kedua Ramadan. Jadi malam ke-16 ya. Ya gitu ya. Bukan yang malam ke-15 ya, bukan. 16. Bukan 16-nya. Jadi ada nisfu Ramadan, ada nisfu Saban. Kalau nisfu Saban itu malam ke-15-nya. Kalau nisfu Sani makan bahasa disusani saudara. Berarti tanggal 16. Ke-16. Itu ya, itu sunnah abad. Baik sholat subuh ya, maupun sholat witir di terakhir itu ya. Ini juga hanya di Ramadan. Kalau di luar Ramadan udah nggak lagi. Ya bahkan walaupun di Ramadan di awal mah enggak. Makanya bagaimana kalau orang tanggal 15 sudah baca kunut gitu ya, Madinah gitu ya. Ya sah-sah aja tapi makruh. Kalau ketupatnya bagus ketupatnya dari awal Ramadan juga ya. Bagus aja. Kalau imam yang lain itu menganjurkan tuh bacain dengan Ramadan. Kenapa? Kalau imam-imam yang lain tuh masalah baca kunut itu di pertengahan Ramadan itu dianjurkan juga. Kurang jelas ya. Diaturkan. Enggak. Maksudnya imam-imam yang lain maksudnya gimana? Imam pagi. Oh iya. Itu makan kita ini mulai jalurnya sesuai jago sih gitu. Ini pokoknya kita emang lagi menempuh di majelis Syafi'i gitu ya. Terlepas seperti tadi begini juga, bahwa kalau majelis lain mah gitu. Jadi ini mah supaya nggak pusing aja. Coba kalau dibahasnya Ada yang tidak ada. Iya. Nah, ini mah yang majelis lain mau alam. Ada emang ya. Ping, kadang begini. Karena emang kita jalur majelis Syafi'i gitu ya. Dan umum juga ada yang di sini, ada
Ada yang di sini, dekat, ada yang di sini. Nah, jadi Asal jangan di sini. Ada yang di sini. Nah, bagaimana kalau kunut nazilah? Asal jangan begini aja. Kunut nazilah mah dia mah nggak termasuk sunah abad. Jadi sunah ayat aja. Bahkan kunut nazilah mah kapan aja dia mah. Bisa. Khususnya ketika ada bencana walaupun satu bagi umat Islam. Termasuk di sholat asar. Ya, semua ada mah. Semua sholat itu nggak apa-apa. Oh tergantung misalkan ada musibah ini. Iya, gugur, iya, gugur, iya. gitu. Makanya dulu saya pertama ngalamin itu sholat Jumat di Kerawang pakai 2 kunut ya. Itu alhamdulillah udah tahu gitu. Oh ini belum ngalamin gitu ya. Sholat Jumat pakai kunut. Itulah namanya kunut nazilah. Mungkin udah disiarin dulu sebelumnya kali. Enggak, Bu. Kalau disiarin mau ketahuan. Rupanya mah kita aja baru datang ke situ. Itu di situ mah udah biasa. Oh, setiap Jumat. Iya, di situ begitu ya. Kita aja tetamunya nggak tahu ini. Ikutnya bingung. Ya untung kita ya kayak dulu yang sholat di situ tuh. Itu mah baru tuh yang kita ada apa ya, sujud sajadah teh ya. Nah, ayat sajadah. Iya. Waduh, itu baik yang Sujud ketipu itu. Yang dulu di masjid itu. Cilongok juga sama. Iya, orang begitu. Sahwi. Habis baca ayat sajadah bukan ada ruku, malah langsung sujud. Ada yang ruku. Waduh, ya mestinya kalau Tapi ke depan naik diri lagi. Kalau Ya walaupun udah tiap hari itu Iya. takut ada yang baru. Baru tahu ya, lagi dulu. Iya. Di Cilongok tiap subuh. Iya. Kita juga semangat di sana. Nah, jadi nah, di dalam 2 kunut nih ya, ini ada aturannya, baik bacaannya maupun gerakan tangannya nih ya. Jadi kalau bagi si yang sholat sendiri ya, kan itu udah pasti Allah Madini ya. Terus pokoknya ini aja gitu lah, begitu ya. Ya pokoknya pakai ni. Nah kalau si imam itu pakai na. Berarti si makmu si yang sholat sendiri tadi ya. Yang sendiri pakai ni, Allahumma dini biman hadait wa afini biman afait gitu ya. Kalau si imam, Allahumma dina biman hadait wa afini biman afait gitu dan seterusnya. Nah bagaimana kalau makmum? Amin. Gampang. Amin aja. Makanya sholat berjamaah mah gampang. Iya. Cukup. Kalau si imam seleksinya berat. Si makmum pokoknya asal mau ngikutin aja ya. Amin. Gitu ya. Nah cuma nih ini si imam lagi bacanya nih ya. Yang dibaca nih, jadi pastinya dari Allahumma dini biman hadait sampai wakini sarro makolit, ada yang ditambahin birahmatika ya, birahmatika makolit ya, atau birahmatika al makolit itu ya. Pokoknya yang dari sana mah wakina sarro makolit doang. Iya. Udah habis tuh. Aslinya mah ya itu yang dibaca ya. Nah kan itu kan sebab itu mah doa tuh. Kesoalnya kan muji Pak Inna kata mah ya. Kan itu mah si imam dan si mamu juga baca. Nah, nanti di sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi itu si imam juga dibaca lagi, kuatin. Kerasin. Ya, kerasin. Si mamu amin. Itu aturan lagi. Kebarengan sallallahu alaihi Muhammad juga. Enggak, itu mah apa? Jadi makmum mah amin aja. Amin, iya. Jadi setiap yang dibaca itu diaminin, yang nggak dibaca itu baru baca. Itu aja. Nah, pokoknya ketahuannya setiap doa ya dari Allah Madinah sampai wakina itu diaminin, termasuk sholawat tuh itu doa juga sama. Makanya si imam cukup amin. Tuh, makanya si imamnya dibuat Pakai. gitu. Sallallahu Gitu ya. Jadi aturannya menjarang nih. Terus lagi nih ada satu hal lagi, ya bahkan 2 ya, yang harus diperhatikan. Jadi ketika wakina saroma kodoet, tangannya dibalik ini. Kata gini ya Allah madina fi mana ada doa fi nabi wa ta'ala barik lana fi wakina. Ini si mamu gak sama semua, sendirian gak sama gini. Walaupun imam dan makmum juga sama. Semua itu ya ya kan baca nanti kalau sendiri wakini kan gitu ya. Ya. Kalau si imam wakina, kalau yang makmum kan amin gitu ya. Tapi di gini
ntar Pak Inaka takdim gini lagi, cuma itu aja. Tapi penambahan wakil birokrat juga. Ya nggak apa-apa. Ya. Tetap masih sama, masih begitu. Oke. Gitu ya. Terus yang kedua yang harus diperhatikan, kunut itu jangan musak muka, menyapu muka ya, itu anak-anak mau selesai di dulu. Iya. Jangan asal perasaan Yeay. itu mentang-mentang madhabim sapi. Shop aja. Iya. Makanya doa itu kan biasanya paketnya ya. Kalau yang sifatnya dibaca mah dibaca, ngangkat tangan, diusap ya. Ya kalau si makmumnya mah amin, ngangkat tangan, diusap ya. Ada nanti pengecualian yang nggak diusap. Memang benar tadi baca kalau si mama ya, kalau si mamun amin, tangannya berdiangkat. Tapi beresinnya diusap. Jangan disapu deh. Itu alasannya. Itulah doa kunut udah sononya. Itulah doa kunut namanya ya. Nggak alasan antara musab dan tidaknya. Ya, makruh. Kalau udah seandainya dia ngusap makruh juga ya, karena sunnahnya jangan diusap. Ketika diusap makruh. Ya itu tadi makanya dijelaskan doa kan umumnya dibaca, ngangkat tangan, dibaca kalau si makmum amin gitu ya, kesannya diusap. Nah, ini ada pengecualian. Dibaca atau amin, angkat tangan juga iya, tapi enggak diusap. Itu alma. Makruhnya tuh karena masih dalam rangka sholat gitu apa? Dalam Bisa rangka. jadi. Iya. Kalau yang dibalik itu kayak Nah, tangan tadi. Wakina, iya. pas wakina. Artinya Kina. Oh itu ya artinya. Kalau ada tanya kenapa dibalik? Oh, jadi itu kan menolak. Jadi kan di pengerti makanya Pak Artinya ya? Wakina saroma kodet kan gitu ya. Kan aslinya gitu doang. Wakina saroma kodet. Dan kami berlindung saroma kodet daripada keburukan takdir ya. Yang apa yang kau putuskan takdir. Jadi Jadi belum terjadi. Makanya ditolak kan begini. Oh. Makanya ketika yang namanya dua tolak bala seperti alal pada alal bala gitu. Itu gini. Oh, Ya, pokoknya yang sifatnya nolak-nolak begini. dibalikin lah Ini sini. dibalikin ya. Makanya seperti kunut tajil mah justru panjang ya mah. Balik semua. Dia sebab dia mah di samping dibaca dua kunut yang itu nantinya di ujung ditamin loh pada anal bala wal bala Tambah terus dibalik terus gitu. Gitu ya pokoknya. Gitu. Jadi, kayak di Monas gitu. jadi kalau dua narik manfaat Setengah jam kunut gini doang. ya. Kalau nolak madarat gini. Ada aturan. Namanya Robana Atina. Oh, wakinanya tuh, wakinanya, iya. Artinya masuk gini. Jadi yang tahu mah kadang-kadang tuh lebar doa robana bolak balik gitu ya. Seperti robana adila pidilasan pilah wakina aja benar gitu. Yang tahu mah, iya. Makanya supaya jangan tahu cepet nggak balik ya, lebih wakinanya jadi diulang kali. Kali. Robana adina pidilasan pilah akhirat asnata wakina aja benar, wakina aja. Baru nggak terlalu begini aja. Nggak keburu. Apa dah langsung. Takut bingung lu sampai apaan lu katakan dua kayak begitu. Gitu. Mau sifatnya nolak, balikin. Iya, ini nama balikin, nolak bala. Kalau bilang begini, oke. Orang kan ngerti kan dengan kita. Emang kita kan gak mau. Masa mesti begini? Ada yang bilang begitu. Oh iya. Gak mesti begitu karena Allah tahu. Kita betul minta jaga oleh Allah dan segala bala. Sebenarnya segala. Ya, ada aturan Ada masing-masing begitu. gitu ya. Jawabannya begitu. Dan ini pun memang bukan sebisa-bisanya ulama, emang udah itba Rasulullah selalu salah Gitu ya. begitu. Ada aturan. Jadi bukan akal-akalan gitu. Ya. Ya, sebenarnya ada juga doa yang ini sebenarnya doa ya, ada yang doa baca amin doang, nggak angkat tangan, nggak ngusap muka kan? Itu Rasulullah ada tuh orang ini. Hah? Tangan Rasulullah gini ada. Ada. Tangannya. Ini Rasulullah. Tidak ada doa yang cuma amin doang, nggak angkat tangan. Ya, amin, amin. Amin, amin. Itu Itu nggak ada adab teman namanya. Enggak, emang ada aturan. Ada. Bukannya nggak ada adab, emang aturan begitu. Gitu. Apa tuh? Itu. Jadi ketika khotib lagi doa. Oh. Ya, baiknya mah yang benar emang nggak angkat tangan itu, apalagi ngusap mah ya. Gini kan. Amin juga jangan kuat lagi, jangan sampai
Amin. Ada kekeran. Malah lagi sewotnya deh Mas. Mudah-mudahan, baru mudah-mudahan, udah amin. Angkat tangan gimana tuh kayak? Waktunya angkat tangan. Aku juga sama. Iya. Makanya gue sih Nih, tahu mah. amin bis. Amin, Dia mah bukannya kasih semangat sih itu mah ya. Diriannya mah. Gitu. Ada jadi doa itu balik lagi. Amin ala subaha. Nah, nah baru ya. Nah yang ke-8 nih rukun sholat yang wajib kudu tahu dan diamalkan adalah tumanina. Tumanina itu kemarin kan udah ya. Diam seutuhnya sekurang-kurangnya membaca subhanallah. Cuma kalau kemarin ini kan di ruku, kalau ini mah ditirang. Sami Allah. Makanya Hamidah. tadi ketika itu jangan tangan masih bergerak gitu ya. Udah Suruh dua. belum tuh namanya. Berarti salah satu rukun sholat itu nggak ada, nggak sah. Gugur. Potong gugur. Diam sejenak. Iya, dia betul-betul seutuhnya gitu. Nah, ya makanya ya pentingnya ilmu itu. Di samping untuk masakan juga nanti kesononya bisa melipat gandakan pahala. Karena walaupun tadi kan kalau sunnah itu kan ketika nggak dikerjakan ya ataupun nggak tahu nggak dapat pahala kan sah aja sholat mah gitu ya. Tapi kalau umpamanya pakai ilmu tahu jadi sah dan pahala nambah. Makanya ada hadis sampai mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din ya. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan dunia lebih-lebih akhirat maka pasti dimudahkan paham dalam agama. Nah, cuma kan nggak bisa kita ujuk-ujuk paham kalau nggak belajar ya. Yang belajar juga belum Bisa. apalagi nggak belajar. Tapi kalau dasar belajar mah ya mudah-mudahan aja gitu ya. Ngangkut Nyangkut gitu ya. Nggak sekali kedua kalinya ya. Memang sesuatu yang sering disebut walaupun nggak sengaja diingat itu biasa diingat kan. Iya. Itu sering diperagakan oleh Agim itu biasanya. Dia mengibaratkan sesuatu walaupun itu nggak sengaja kita untuk menghafal, tapi kalau memang sering disebut itu selalu ingat. Itu jadi masuk memori. Gitu. Nah, makanya sendirinya tuh. kalau ngaji mah kita walaupun umpamanya tadi bahasanya ya paham nggak paham itu ya, tapi aku lama-lama mah gitu, ataupun Ulang-ulang. kelupaannya kita bisa ingat lagi, terus seandainya belum tahu juga insya Allah jadi tahu gitu. Pokoknya mah seandainya masih lupa juga, masih belum tahu juga, udah ngaji itu kewajiban. Pahala. Gak wajib bisanya. Kan kemarin tahu sendiri kemarin tuh jadi hadis yang itu duduknya aja cuma ngedenger bahkan bari merem-merem melek deh. Malam tidur. Tenang sih, tenang. Ngantuk ya. Nah itu ternyata kemarin apa lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Ya kan? Iya. Iya. Maka kalau orang itu memerdekakan 1 budak aja udah ada jaminan dimerdekakan dirinya itu dari neraka. Ya, makanya luar biasa. Ya, lebih baik daripada dia di rumah tidur nggak pukul lagu ya, padahal di rumah dia tidur kagak ya. Di sini ngantuk-ngantuknya makanya saya mah kalau ngaji bari ngantuk tuh biarin, kalau perlu dia bawa kasur bawa bantal itu aja. Kan setan udah diganti nggak dirantuk lagi. Begitu aja deh. Udah bebas. Ya, ya nah mungkin cukup ya. Insyaallah nanti berlanjut tentang rukun salat yang ke-9. Mudah-mudahan manfaat untuk Amin. nanti setelah kajian ya dari Direk. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.